Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sebanyak 543 perusahaan dan tempat kerja tercatat melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Perusahaan ini tetap beraktivitas saat PSBB berlangsung meskipun tidak termasuk dalam bidang atau sektor pekerjaan yang mendapat pengecualian. Sebanyak 543 perusahaan dinilai pemerintah melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Hal ini disampaikan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo usai rapat dengan Presiden Joko Widodo. Dari 543 perusahaan ini, 76 perusahaan mendapat sanksi penyegelan, sementara 467 lainnya hanya diberi peringatan. Semua perusahaan melanggar aturan PSBB karena tidak menutup usahanya, padahal di luar 11 bidang yang mendapat pengecualian. 543 perusahaan dan tempat kerja yang melakukan pelanggaran. Sedangkan hanya 76 saja yang disegel sementara. Mudah-mudahan langkah tegas yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi DKI dapat memberikan efek yang positif bagi semakin berkurangnya kasus positif di Jakarta. Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sejumlah izin perusahaan segera dievaluasi karena dianggap melanggar PSBB di Jakarta. Aturan PSBB yang dimaksud dilanggar adalah pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Di pasal 9 ditegaskan bahwa selama PSBB, aktivitas bekerja di kantor dihentikan, diganti dengan kerja dari rumah. Dan di pasal 10 ditegaskan ada 3 bidang pemerintah dan diplomatik serta 8 bidang swasta yang dikecualikan. Artinya 11 bidang ini masih boleh beraktivitas di kantor. Salah satu indikator masih aktifnya perusahaan di Jakarta karena di kereta komuter, penumpang di daerah sekitar Jakarta masih ramai menuju Jakarta untuk bekerja. Hal ini bukan tak disadari para kepala daerah di sekitar Jakarta, yakni Depok, Bekasi, dan Tangerang. Semuanya meminta agar Menteri Perhubungan menyetop operasi kereta komuter lain, supaya tak ada lagi kegiatan warganya yang diharuskan perusahaan ke Jakarta untuk bekerja. Pergerakan komuter atau KRL yang ada itu dalam periode kedua ini meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk yang mempertimbangkan lah, karena bukan saja dari aspek pergerakan tapi juga dari aspek bagaimana orang terus ya berusaha, karena Jakarta tidak terlalu ketat ya, karena saya ambil contoh di kita, mungkin juga di Kabupaten Bekasi, ternyata ada keputusan menteri yang memperbolehkan kegiatan-kegiatan usaha, padahal jelas-jelas itu di luar dari pengecualian yang ada. Keperluan pemerintah daerah menekan angka kasus baru COVID-19, terutama daerah sekitar Jakarta, perlu dipertimbangkan pemerintah pusat, karena koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang jadi penentu angka kasus baru betul-betul sesuai realitas untuk mengurangi angka kasus COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.